Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi tanya jawab antara kalian dan juga Nyai Ratu yang ada di sebelahnya Mami Furi. Tetapi bagi kalian yang baru pertama kali nonton, jangan lupa untuk subscribe YouTube terbaru Furi Harun Channel. Dan bagi kamu yang pengen bertanya ya ke Nyai Ratu, kamu bisa tulis di kolom komentar nama panggilan kamu saat kecil dan pertanyaannya apa. Sebisa mungkin Mami Furi akan menjawab dengan Nyai Ratu ya. Jadi jangan pakai nama palsu, harus pakai nama asli di saat kalian masih kecil. Nah, kita akan langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama pertanyaannya dari Vivi Juliana 8374. Nah, selamat malam Mami Furi dan Ibu Kanjeng Ratu. Ya, by the way ini bukan Ibu Kanjeng Ratu. Takutnya Ibu Kanjeng Ratu nanti marah. Jadi ini panggilannya Nyai Ratu aja. Salah satu asuhannya Ibu Kanjeng Ratu yang ada di Bali. Nama saya Juliana Vivi ya. Nama panggilan saya waktu kecil Vivi. Usia saya 39 tahun dan kalau hitungan China sekitar 40 tahun. Mami Furi tolong tanyain ke Nyai Ratu kira-kira pekerjaan apa nih yang cocok buat saya. Satu lagi terkadang saya suka mencium bau rokok, bau bunga melati dan kayu cendana di dalam rumah saya. Padahal enggak ada orang di rumah, cuman ada saya dan keponakan saya yang baru berumur 1,5 atau hampir 2 tahun lah ya. Kira-kira ada apa di dalam rumah saya? Itu aja paling pertanyaannya. Terima kasih Mami Furi dan juga Ratu. Yang menjadi pertanyaan adalah pekerjaan yang cocok buat Vivi dan juga wangi bunga melati dan kayu cendana nih. Ratu ya. Oke, jadi Kak Vivi kita akan jawab pertanyaan yang pertama dulu tentang pekerjaan apa yang cocok. Kalau dari Ratu sendiri barusan ngebisikin ke Mami Furi, kalau pekerjaan yang cocok untuk kamu Vi, ada sesuatu yang berhubungan dengan unsur kayunya. Karena kalau unsur airnya terlalu besar, kamu itu cenderung boros dan suka habis. Jadi misalnya nih kalau unsur air tuh seperti salon kecantikan, skincare, atau jual beli minuman, coffee shop itu dapat gede tapi kemudian langsung habis. Jadi kamu bisa searching, kamu bisa googling apa sih unsur kayu yang mungkin sesuai dengan minat kamu. Insya Allah meskipun bertahap katanya tetapi kamu bisa memperoleh kesuksesan di usaha atau bisnis yang ada unsur kayunya. Kemudian yang kedua, apabila di rumah tercium bau melati atau bau cendana. Nah, jadi kalau dilihat kayaknya bau-baunya bau-bau Nyai ya. Bau-bau Nyai, bau-bau Ratu. Jadi seperti yang kita semua ketahui bahwasanya Ibu Kanjeng Ratu Kidul itu memiliki banyak sekali pasukannya. Dan Mami Furi nggak tahu apakah dulunya orang tua atau leluhurnya Vivi mungkin pernah sowan, pernah bersilaturahmi atau mungkin ritual sehingga ada sosok penjaga yang memang dari titipannya Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi apa yang harus dilakukan kalau mencium bau melati atau bau cendana? Bau melati atau bau cendana ini memang wangi yang sangat disenangi oleh Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Jadi biasanya pada saat beliau datang bertandang ya ke orang-orang yang dulu pernah datang atau sekarang kalau orangnya udah nggak ada, biasanya suka ngecek anak atau keturunannya. Gitu, memastikan apakah keadaan kamu baik-baik aja, sehat atau tidak kurang sesuatu apapun. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba mencium bau tersebut, silahkan Vivi berdoa sesuai kepercayaan Vivi atau boleh juga nyalakan dupa dan doakan hal-hal yang baik sehingga kedepannya rumah Vivi dan keponakan selalu dijaga dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif serta usaha dan bisnis juga bisa semakin berkembang dengan baik. Nah kayak gitu ya. Kecuali kalau baunya misalnya mohon maaf nih kayak bau-bau kotoran, bau-bau yang gak bagus, itu berarti biasanya kita didatangi oleh makhluk-makhluk berenergi negatif gitu.
Oke, kita sekarang akan ke pertanyaan yang kedua. Ini tadi Vivi. Oke. Sekarang kita ada pertanyaan dari Neni Lim Property. Ya. Assalamualaikum Nyai dan Mami. Waalaikumsalam. Nama panggilan kecil Neni. Izin bertanya. Yang pertama, karena saya single parent dan mengasuh 3 anak dan 1 lansia, ibu saya, apakah di dalam waktu dekat ini atau tahun ini saya bisa memiliki rumah sendiri? Nah, kemudian yang kedua, apakah saya memiliki pendamping atau pengikut? Seandainya ada, bagaimana wujudnya dan dari mana asalnya? Karena sebelumnya ayah saya itu bisa lotung atau kemasukan Dewi juga. Nah, jadi pengen tanya baik apa enggak sih sosok pendampingnya dari Neni Lim. Oke, nah gimana nih Ratu? Kita akan jawab pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertamanya, karena Mbak Neni ini single parent, punya 3 anak, terus punya ibu juga 1 lansia ya yang ikut. Pasti banyak sekali berkahnya meskipun bebannya tidak mudah ya. Insya Allah sih kalau rumah menurut Ratu untuk tahun ini belum kelihatan. Tetapi akan ada rezeki yang masuk yang bisa cukup untuk membeli rumah di awal 2027. Jadi kalau di tahun ini kayaknya kalau kamu memaksakan untuk membeli rumah, nanti akan ada beberapa kebutuhan inti yang tidak bisa terpenuhi dan akhirnya malah kacau keuangannya. Jadi mungkin untuk sementara bisa lebih bersabar ya. Kemudian yang kedua, apakah memiliki pendamping? Karena ayahnya bisa kerasukan dewa-dewi juga. Nah, kebetulan kalau Ratu sendiri melihat ada sosok dewa ya. Rupa-rupanya itu mirip, kalau Mami Furi ke kelenteng ini, Mami mohon maaf ya kalau salah karena Mami tidak terlalu hafal dewa-dewi di ajaran agama Buddha. Jadi sosoknya mirip Milekhut. Itu bener apa enggak sih bilangnya ya. Jadi kalau Milekhut ini agak gemuk, botak dan dia selalu tersenyum. Nah, di belakangnya kamu itu ada sosok beliau. Jadi kalau menurut Mami sih harusnya Neni ini orang yang sangat diberkati ya, sangat di blessing karena didampingi oleh sosok seperti beliau yang senantiasa ingin memberikan kebahagiaan meskipun harus banyak berkorban. Jadi ujian kamu tidak mudah, tetapi kamu juga akan mendapatkan berkah yang berlimpah kayak gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaan yang ingin kamu sampaikan tadi. Oke, kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Anastasia Liliani 2453. Halo Ibu Ratu dan Mami, panggilan kecil saya Dede La atau Dede Lili ya. Dede La atau Dede Lili, Nyai. Mami, aku mau tanya nih, suami aku kan baru 6 bulan ini mencoba bisnis kuliner. Nah, di akhir tahun kemarin itu ada sedikit kendala di mana lokasi usaha suami saya itu harus dipindah ke tempat lain. Untuk masalah lokasi ini sekarang ya sudah ada solusinya, yaitu diberikan tempat baru oleh yang punya lahan. Tapi ada masalah baru lagi nih muncul, yaitu rekan bisnis suami saya nggak bener karena sering pakai uang hasil usaha untuk kepentingan pribadi. Tapi memang sekarang sudah tidak berekanan lagi. Yang mau saya tanyakan, apakah usaha suami saya di tempat yang baru ini akan lebih maju dan berkembang atau malah enggak bertahan lama? Terima kasih untuk Nyai Ratu dan Mami. Oke, Dedela ya. Kata Ratu pengennya manggilnya Dedela aja. Dedela, untuk bisnis suami sepertinya memang banyak sekali hambatan di tempat yang baru alias tidak sebagus di tempat sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya masing-masing tempat itu memiliki aura dan keberuntungannya sendiri-sendiri
gitu. Jadi ada orang yang cocok di tempat A, omsetnya gede, pada saat dia pindah ke tempat B, usahanya langsung sepi. Karena cocok-cocokan juga dengan kita. Jadi bukan usahanya yang salah, tetapi memang tempatnya ini kurang tepat. Ya, tetapi kalau misalnya kamu dan suami pengen konsul untuk lebih detail, untuk lebih lanjut, kamu bisa menghubungi admin atau Instagramnya Mami Furi, ya, atau kamu bisa share di kolom komentar kira-kira nomor WhatsApp adminnya Mami berapa gitu untuk konsul lebih lanjut mengenai tempat usaha. Siapa tahu tempat usaha barunya kita bisa maksimalin omsetnya. Karena kalau menurut Ratu, mohon maaf, di tempat yang baru kurang begitu oke. Tetapi kalau bisa dilanjutkan tetap usahanya, tapi harus cari tempat yang auranya bagus dan juga bisa bersinergi dengan energi dan bawaan dari suami kamu sebagai pemilik usahanya. Sebab kalau enggak nanti akan ada masalah-masalah terus dan bukannya bisa nabung, yang ada tabungan juga malah habis. Jadi kalau di Jawa itu kan ada hitungan Jawa sesuai dengan weton kelahiran, sesuai dengan angka kita gitu. Jadi tidak bisa sembarangan, apalagi kalau menyangkut tempat usaha dan tempat tinggal, ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sukma Madinah. Nah, Assalamualaikum Mami, Waalaikumsalam, namaku Sukma. Mau tanya, akhir-akhir ini penyakit bergantian menyerang tubuh saya dan rezekinya seperti selalu berkurang. Dan saya merasa seperti ada yang selalu mengawasi saya di kamar. Mohon jawabannya, terima kasih, semoga Mami selalu sehat. Nah, Ratu gimana nih kalau Sukma ini katanya sering sakit dan rezekinya selalu berkurang? Kalau menurut Ratu, kamu memiliki janji yang belum dipenuhi. Nah, coba Sukma ingat-ingat. Apakah pernah melakukan ritual atau doa di tempat tertentu, atau ke orang pintar, atau misalnya pernah datang ke sebuah tempat ritual. Tempat ritual itu seperti misalnya nih kalau Mami suka ke Sumur Tujuh misalnya. Terus mungkin dulu kamu pernah berdoa semoga usaha kamu lancar. Nah, setelah usaha kamu lancar, kamu lupa untuk berterima kasih misalnya. Gimana sih cara terima kasihnya? Cara terima kasihnya dengan menghaturkan tumpeng dan ucapan terima kasih, kayak gitu ya. Ini cuma contoh aja Sumur Tujuh, jadi belum tentu Sukma harus ke Sumur Tujuh. Kamu harus mengingat-ingat selama ini dalam kurun 3 tahun belakangan ini kamu pernah datang kemana dan melakukan ritual atau doa apa? Apakah ada janji yang belum kamu penuhi? Sebab apabila kita melakukan ritual, lalu kita berdoa di tempat tersebut, lalu kita impian dan harapannya terkabul, kita harus buru-buru datang dan mengucapkan terima kasih. Kayak gitu. Orang tuh kadang lupa, suka datang ke tempat ritual. Oh, ini katanya tempat ritualnya bagus nih buat rezeki. Terus doa, mandi, apa buat rezeki bagus. Udah rezekinya bagus, udah plong. Nah, takutnya hal tersebutlah yang terjadi sama kamu. Jadi Nyai Ratu cuman mengingatkan kamu untuk mengingat kamu pernah punya janji ke siapa. Dan yang jelas ini janjinya bukan sama manusia ya. Makanya Mami Furi tanya, kamu pernah ritual kemana? Jadi janjinya terhadap sosok dewa-dewi mungkin yang ada di sebuah tempat ya. Oke, mudah-mudahan bisa inget-inget nih kira-kira kemana gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Risa 547. Halo Mami, aku Risa, mau tanya ke Ratu, kenapa ya kayaknya aura aku ini nggak menarik gitu loh. Bahkan orang-orang tuh kayak nggak segan gitu. Tujuan aku nanya gini bukan karena aku pengen pacar. Ini kayaknya udah pernah aku jawab ya, yang harus mandi purnama ini. Ya, jadi mungkin kamu belum nonton episode yang Mami pernah menjelaskan di segmen Ratu juga. Jadi kalau kalian bertanya itu harus ditonton dari awal sampai akhir ya. Siapa tahu jawaban atau dari pertanyaan kalian tuh nyelip. Jadi Mami masih ingat. Untuk jawabannya Risa disarankan untuk mandi aura di bulan purnama untuk memperbaiki aura. Cara-caranya juga sudah Mami jelaskan, bahwasanya kamu bisa mencari tempat dengan
unsur air yang positif untuk meng-cleansing. Semakin sering semakin bagus. Bisa dilakukan di hari-hari atau weton kelahiran ya. Jadi tujuannya untuk meng-cleansing aura atau energi negatif ini bukan untuk seperti ritual-ritual pesugihan gitu, bukan. Ya, jadi meng-cleansing atau membersihkan aura negatif itu dibutuhkan energi yang besar atau dibutuhkan orang yang memang bisa melakukannya. Jadi kayak treatment buka aura harus dipastikan bahwa orang tersebut memang betul-betul menguasai teknik untuk membuka aura seseorang. Karena jangan sampai nanti setelah buka aura, orang tersebut sakit, hidupnya nggak karu-karuan, yang ada malah ketempelan oleh makhluk-makhluk halus yang negatif. Jadi harus betul-betul dipandu. Atau untuk lebih mudahnya kamu bisa mencari pemandian yang terdekat, karena di Indonesia banyak. Di setiap daerah itu hampir ada pemandian-pemandian yang dipercaya bisa membuat aura seseorang lebih cerah. Jangan lupa selama prosesi mandi senantiasa berdoa kepada Tuhan, tidak boleh berbicara sembarangan ya. Dan kamu tujuannya hanya untuk membersihkan energi negatif sehingga kedepannya orang bisa lebih sungkan ya, bisnis dan usaha juga lebih lancar, orang pengen berbisnis dan percaya sama kamu, dan jodoh, kebahagiaan, rezeki juga bisa jauh lebih baik lagi. Nah, cuman kalau kamu mau konsultasi tentang aura sama Mami secara langsung, kamu juga bisa DM ke Instagram Furi Harun atau bisa share juga di kolom komentar. Nah, teman-teman, itu tadi 5 jawaban untuk kalian yang bertanya sama Nyai dan Ratu. Jangan lupa ya, harus ditonton dari awal sampai akhir, takutnya jawabannya udah ada biar kalian nggak bertanya 2 kali. Dan apakah boleh nih yang udah bertanya minggu kemarin mau bertanya lagi? Boleh, silahkan. Dengan pertanyaan yang berbeda tentunya ya, jangan pertanyaannya itu-itu aja. Dan jangan lupa buat kamu yang ingin berkonsultasi tentang aura, tempat usaha, tanggal pernikahan, mungkin memilih tanggal pernikahan yang bagus ya, atau pindah rumah kemana, ada beberapa pilihan supaya nggak ciong atau nggak sial. Kalian juga bisa konsultasi ke Mami Furi, bisa menghubungi Instagram Furi Harun atau boneka Furi Harun account. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Mami Furi dan juga Ratu, makasih ya Ratu ya, pamit undur diri. See you on the next episode, bye-bye.